Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan dari nyanyian Pesalu nomor 92, Pesalu 92. Siapakah hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dibukakan dan Roh Kudus yang telah Kau curahkan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. Dua. Semakin nyata pribadi-Mu di dalam firman yang ku terima, nyatalah pula cacat celahku yang tersembunyi di dalam diriku. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. Tiga. Betapa dalamnya ku jatuh, Kau berkuasa mengangkatku, membaharui semua tabisanku, selalu memandang korban-Mu Tuhanku. Ayat yang keempat, firman-Mu jadi kesukaanku. Firman-Mu jadi kesukaanku, karena teruji bak mas murni, biar ku simpan dan ku hayati sebagai bukti kasihku padamu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan
tumpuan hidupku. Kor sekali lagi. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. (299) nyanyian rohani, ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kembali atas sekali lagi, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kor sekali lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dengan murni. Menyampaikan firman merupakan kasih sayang-Mu, menyampaikan firman merupakan uluran tangan kasih-Mu untuk menolong kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Peralatan yang kami pergunakan ibadah pagi ini Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Demikian juga yang mengikuti dimanapun berada. Urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih tetap bertitik tolak dari Injil Lukas pasal yang ke-12 dalam susunan tabernakel terkena pintu tirai. Pintu tirai ini adalah pintu yang memisahkan antara ruangan suci dengan ruangan maha suci. Ruangan suci adalah gereja yang disucikan, ruangan maha suci itulah gereja yang disempurnakan. Untuk sampai pada kesempurnaan maka tirai harus terbelah, tirai harus terobek. Ini bagi kita sekarang adalah kita harus mengalami perobekan daging, yaitu yang sudah kita mempelajari di pasal yang ke-12. Itulah daging yang munafik, itulah daging yang takut, daging yang tamak, dan juga daging yang seringkali khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Itulah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, masa depan. Dan semoga kita mengerti firman Tuhan. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Sebab tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi bicara soal jangan khawatir apa yang akan kau pakai, sebab tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi pakaian jasmani itu bukan tidak penting, tapi lebih penting adalah tubuh. Lebih penting adalah tubuh. Oleh sebab itu di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-8, 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8, 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi pakaian bukan berarti tidak penting, tetapi jangan sampai karena pakaian kita menjadi khawatir, memperhatikan pakaian secara jasmani sampai tidak memperhatikan tubuh. Jadi yang benar adalah bahwa tubuh ini bukan hanya sekedar menggunakan atau memakai pakaian secara jasmani, tetapi tubuh ini harus memakai pakaian yang rohani. Kemarin dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, yaitu tubuh ini harus bersalut dengan Tuhan Yesus Kristus. Tubuh harus bersalut dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan peti perjanjian, peti yang terbuat dari kayu penaga tetapi disalut dengan emas. Itulah sifat tabiat ilahi. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, bicara soal penyalutan dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose 3 5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah ini,
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sampai ayat yang ke-9, itulah kayu, itulah manusia darah daging, itulah tubuh darah daging yang belum mengalami penyalutan. Nah, itu tabiatnya. Itu tabiatnya. Oleh sebab itu tabiat ini kayu itu harus disalut dengan emas. Apa itu? Ayatnya yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagaimana? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang kan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi tadinya 6 itu yang dibuang. Kalau 6 dibuang mengalami penyalutan, nah, maka menjadi 7 disalut dengan keilahian sampai sempurna. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus merintah atas hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, Ini kehidupan yang mengalami penyalutan. Jadi sekali lagi, pakaian secara jasmani penting, tapi jangan sampai kita hanya memperhatikan pakaian yang jasmani tetapi tidak memperhatikan pakaian secara rohani. Pakaian secara rohani itulah manusia darah daging tetapi disalut dengan sifat tabiat ilahi. Sehingga yang kelihatan bukan kayunya, tetapi yang kelihatan adalah emasnya. Ini seperti tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga tetapi disalut dengan emas. Kayunya tidak kelihatan, yang kelihatan adalah emasnya. Memang manusia darah daging tetapi memiliki sifat keilahian, mengalami pembaharuan, keubahan hidup sampai sempurna, menjadi sama mulia dengan Yesus, Ini jadi pagi hari ini berdoa berjuang, jangan hanya memikirkan pakaian yang jasmani, tapi juga pakaian yang rohani yang harus kita pikirkan. Tubuh harus kita perhatikan, tubuh manusia darah daging ini harus disalut dengan sifat tabiat ilahi. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita nyanyikan kembali, ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui
selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kor, sambil kita berlutut. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dengan sampai mengalami pembaharuan keubah hidup, sampai menjadi sama mulia dengan Yesus, layak untuk menyambut kedatangannya kembali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Masing-masing pribadi lepas pribadi, pekerjaan firman yang benar, perkataan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya,
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami semuanya, semua mengalami pembaharuan, keubahan hidup, sampai nanti puncaknya kami menjadi sama mulia dengan Engkau, untuk layak menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak hanya memperhatikan yang jasmani, tapi juga memperhatikan yang rohani. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu, tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dengan haleluya. Saat kedatangannya kembali yang kedua kali, harus menjadi sempurna. Mulai sekarang, pekerjaan firman membaharui kehidupan kita. Angkat dua tangan kita ke atas. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Jangan ada satupun yang tetap bertahan pada sifat tabiat yang lama, tidak disalub, sebab hanya menemui kebinasaan.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, haleluya. Biar Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasia. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, taat akan firman-Mu, mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi keuangan Tuhan tolong, perusahaan anak-Mu di Taiwan Tuhan tolong, proyek perumahan Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, pemerintahan swasta Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Praktek dokter waralaba Tuhan tolong. Pembelian tanah, penjualan tanah Tuhan tolong juga. Perizinan usaha semuanya Tuhan tolong. Yang mencari pekerjaan berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga, haleluya, haleluya. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang juga yang mencari sekolah baru Tuhan tolong, yang mencari pekerjaan Tuhan tolong, perjodohan kaum muda juga hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Proses penyembuhan Kevin Tuhan juga Tuhan pulihkan seperti semula. Demikian juga Tuhan, ibu-ibu yang hamil Tuhan menjaga bayinya, ibunya sampai melahirkan dengan sempurna. Demikian juga saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moni, Ria JK, Ibu Pendeta JK, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bumul, Pusanti, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Philip, Bu Ani, Yusi Eki, Bapak Ajun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra, dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolib, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resita, Abednego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Magdalena, Yosua, Sadra, Johannes, Tuhan tolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris, Ibu Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Pak Yudi, keluarga Bapak Sanggam, Sihombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luceria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya. Mbah Sinem, Tuhan tolong juga. Bapak Junaidi Nabi Tupulu bersama dengan keluarga juga Tuhan tolong. Bapak Sarno Ekor Harjo bersama keluarga Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lain-lain saudara kami Tuhan, Bapak Apong bersama dengan keluarga Tuhan tolong juga. Ibu Lydia Liliani, Ibu Wiraningsih bersama keluarga juga. Angelin Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Mbak Ida bersama keluarga. Pak Malik bersama dengan keluarga. Bapak Agus Mujoko bersama dengan keluarga Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu Yuliana Endang juga bersama keluarga Tuhan tolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami yang tanpa kami sebutkan satu persatu, jamah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini
Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong Tuhan memberkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong Tuhan memberkati. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga perjalanan hamba-Mu ke Palu Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Susah atau senang, selalu Tuhan dekatku. Dia bisikku dengan suara yang merdu. Jangan engkau tinggal jauh dari kasih Tuhanmu. Dia telah mengasihimu lebih dulu. Waktu ku serahkan hidup kepadamu, ku terima kasih-Mu limpah dalamku. Ku mau turut firman-Mu dalam setiap langkahku. Sanaku kan rasa Tuhan sertaku. Serahkan semua jalanmu dalam tangan kasih-Mu. Tak pernah Dia akan lepaskan kau jatuh. Tangan yang telah terpaku diulurkan selalu untuk mengangkat tiap hidup yang lesu. Berikan hidup senantiasa dalam kuasa firman-Nya yang kan ubahkan tiap dosa dan celah. Waktu amatlah singkat, gereja segera diangkat, dengan kemuliaan berjumpa Dia. Waktu ku serahkan hidup kepadamu, ku terima kasih-Mu limpah dalamku. Ku mau turut firman-Mu dalam setiap langkahku. Sanaku kan rasa Tuhan sertaku. Waktu ku serahkan hidup kepadamu, ku terima kasih-Mu limpah dalamku. Ku mau turut firman-Mu dalam setiap langkahku. Sanaku kan rasa Tuhan sertaku.